Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya Taufik Isanggia, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nias dengan NIM 2111402, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 7. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil wawancara saya dengan seorang narasumber dalam rangka menyelesaikan ujian tengah semester Take Home mata kuliah bimbingan konseling Islam dengan tajuk wawancara fenomena anak yang kurang bersosialisasi dengan sesamanya. Baik teman-teman sekalian, dalam hasil wawancara tersebut saya akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama, yang harus kita pahami secara bersama-sama adalah definisi atau pengertian dari anak yang kurang bersosialisasi tersebut. Teman-teman sekalian, di sini ada banyak definisi yang berasal dari para ahli, baik itu para ahli psikolog atau para ahli anak, yang kesemua dari pendapat tersebut memiliki benang merah atau tafsiran yang sama, bahwasanya anak yang kurang bersosialisasi tersebut diartikan sebagai seorang anak yang mengalami kekurangan intensitas dalam bersosialisasi kepada sesamanya, baik itu kepada sesama teman, baik itu kepada guru dan seluruh masyarakat sekolah, yang dapat terindikasi dengan jelas dan dapat didiagnosis. Maka teman-teman sekalian, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang diagnosis dari anak yang kurang bersosialisasi tersebut. Ada kalanya hasil dari diagnosis para ahli tentang anak atau fenomena dari anak yang kurang bersosialisasi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa anak tersebut memiliki sifat introvert. Akan tetapi ada kalanya juga hasil dari diagnosis terhadap anak yang kurang bersosialisasi tersebut memiliki diagnosis bahwasanya anak itu memiliki sifat atau pembawaan karakteristik antisosial. Jelas bahwasanya antara kedua sifat tersebut, antara kedua pembawaan tersebut, antara introvert dan antisosial itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang harus kita pahami di sini bahwasanya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak itu memiliki sifat kurang bersosial atau juga bahkan semakin mendalam sifat dari kurang bersosialnya tersebut. Yang pertama, ada faktor internal, yakni faktor di dalam dirinya sendiri. Ini merupakan faktor bawaan, faktor yang agak sedikit sulit untuk dirubah dikarenakan pembawaan karakter dari seorang anak tersebut, dan setiap anak itu pembawaan karakternya tentu memiliki perbedaan masing-masing. Bahwasanya ada anak yang memiliki pembawaan yang ekstrovert, ada anak yang memiliki pembawaan ambivert, dan ada anak yang juga memiliki pembawaan introvert. Maka di sini guru dan para pendidik harus jadi melihat situasi dan harus mampu menyikapi segala sikap, segala karakter dan segala pembawaan dari berbagai siswanya, dan diharapkan bisa merangkul keseluruhan siswanya untuk bisa sama-sama menikmati atau menjalani masa proses belajar mengajar dengan optimal secara bersama-sama. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor di luar dari diri pribadi anak yang kurang bersosialisasi tersebut. Yang pertama, faktor eksternal bisa terjadi dari rumah dan dari keluarga dan orang tua. Keluarga dan orang tua merupakan tonggak pertama dan tonggak yang paling utama dalam menentukan karakter pembawaan si anak yang kurang bersosialisasi tersebut. Jika seorang orang tua, jika seorang keluarga, dia memiliki pembawaan dan cara mendidik yang terkesan terlalu otoriter, itu akan mempengaruhi si anak yang kurang bersosialisasi tersebut sehingga menjadi semakin tertutup dengan dunia luar. Selanjutnya, jikalau orang tua dan keluarga juga memiliki gaya mendidik yang terlalu bebas, maka hal itu juga bisa menjadi pengaruh terhadap anak tersebut. Dikarenakan gaya mendidik yang terlalu bebas juga bisa membuat anak menjadi terlalu terbuka dengan dunia luar, yang dimana seorang anak tentu masih harus memerlukan bimbingan dan arahan serta pendampingan untuk bisa memfilter dan menyaring
hal-hal yang berada di sekitarnya, apakah itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk. Maka di sini orang tua harus mampu bersikap secara adil dan mengambil sikap menengah. Yang dimaksud dengan sikap menengah adalah tidak terlalu otoriter dan tidak terlalu membebaskan gaya mendidik kepada si anak tersebut. Selanjutnya, faktor yang lainnya adalah faktor lingkungan, faktor di luar pribadi si anak tersebut. Sehingga lingkungan dalam hal ini bisa juga diartikan sebagai lingkungan sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan sekitar. Keseluruhan objek dan keseluruhan individu yang berada dalam lingkungan luar tersebut itu memiliki andil dan memiliki pengaruh untuk bisa mempengaruhi atau mengubah karakter si anak tersebut. Sehingga ada kalanya ketika seorang anak yang awalnya memiliki sifat ekstrovert atau sifat yang terbuka, riang, ceria dan sebagainya, akan tetapi karena ada seperti gangguan atau kekerasan atau pembulian terhadap anak tersebut yang akhirnya menurunkan mental dan kondisi psikis dari anak tersebut, sehingga itulah yang menyebabkan nantinya anak tersebut menjadi seorang yang kurang bersosialisasi dan kurang introvert. Itulah tadinya dua faktor tersebut, faktor internal dan faktor eksternal. Maka selanjutnya adalah apa solusi dari anak yang kurang bersosialisasi tersebut? Bagi pendidik, bagi tenaga kependidikan, seluruh pendidik itu bertanggung jawab atas seluruh siswanya, bertanggung jawab atas seluruh murid-muridnya. Maka di sini pendidik harus bisa berperan sebagai konselor. Konselor di sini yang dimaksud adalah mampu mendampingi si anak yang didiagnosis memiliki indikasi kekurangan intensitas dalam bersosial tersebut, mendampingi dan bisa mengajak anak tersebut untuk meluapkan berbagai keluh kesahnya dan kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang ingin dia sampaikan, yang sebenarnya selama ini dia sembunyikan kepada banyak pihak luar, bahkan kepada orang tua dan keluarganya sendiri. Sehingga dalam hal ini teman-teman sekalian, si anak diharapkan akan dapat menjadi lebih terbuka dan diharapkan juga bisa sedikit banyaknya bisa mengubah sikap dan karakteristik si anak tersebut yang kurang dalam bersosialisasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan dan kesilapan, kepada Allah saya memohon ampun, dan kepada kita semua saya memohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.